loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak Imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya.
Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya percaya pagi ini pagi yang penuh dengan anugerah. Mari kita siapkan hati dan setiap hidup kita. Dan saya percaya pagi ini ada satu anugerah, ada satu kekuatan Allah turun, sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa, kita mulai ibadah kita pagi ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami bersyukur. Terima kasih untuk ibadah online GB Pondok Indah Rayon 1A Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mulut kami penuh dengan pujian ya Tuhan, maka Tuhan ada satu anugerah yang besar, ada satu kuasa, ada satu mujizat yang kami akan alami ya Tuhan pagi ini. Berikan kami lidah seorang murid ya Tuhan, hati yang terus Tuhan hanya berharap kepadamu. Dan kami percaya pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkat ibadah kami pimpin dari awal pertengahan sampai akhir.
Hadirat-Mu menyertai ibadah kami ya Tuhan, lawat setiap kami ya Tuhan, sehingga kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami buka ibadah ini demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari yang di rumah katakan sekali lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari yang di rumah lebih lagi katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku
Biarlah pagi ini mulut kami penuh dengan pujian ya Tuhan. Kami boleh memuji-muji nama-Mu. Kami boleh mengagungkan Engkau ya Tuhan. Oh ralabata karalaba. Mari yang di rumah, mari sembah Dia yang sudah bisa berbahasa roh, sembah Dia dalam roh. Syaralaba baba 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 baba. Urabata karalaba baba 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 baba. Syaralaba baba baba. Uralamata karalaba yalaba baba baba baba. Uralaba yalaba yalaba baba baba. Syaralaba baba 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 baba. Uralaba yalaba baba baba baba. Katakan sekali lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu kepadamu ya lagu kepadamu ya lagu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara di rumah dimanapun berada. Katakan, ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus selalu sekali lagi ya. Aku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu sekali lagi ya. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya yang di rumah-rumah siap memuji Tuhan. Katakan yes, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun setiap kami berada ya Tuhan. Kehadiran-Mu ya Tuhan membawa sukacita dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Nyanyi
bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun baik kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Katakan anugerah-Nya, anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Oh, 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 bangun baik kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, haleluya. Tepuk tangannya di rumah, sorakan haleluya. Yesus dahsyat, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Huyara bataka shiki ala bala 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 bayasanda. Huyara bara 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 bayashiki ala bala bara 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 bara. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, buat pengurapan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini, yang terus menguatkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala cabang kami GB Pondok Indah Rayon 1A, Bapak Pendeta James Selo Pranoto. Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Berikan tuntunan-tuntunan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Ibu Weliana dan kedua anaknya ya Tuhan. Berkati mereka dengan melimpah-limpah dengan anugerah penyertaan Tuhan sempurna atas setiap mereka ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan. Ora bataka shiki ala bara 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 baya sanda. Hura bara 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 baya shiki ala bara 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 ba. Untuk gembala pembina kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Daharjo. Engkau pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu dan juga keempat wakilnya ya Tuhan. Berikan mereka unity yang kudus. Tuhan, kami percaya Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Hurabataka shikiara bara bara baya shandara bara 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 baya shikiara bara bara bara. Hurabarabai, lebih lagi ya Tuhan, pengurapan dan penyertaan Tuhan turun atas setiap mereka ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Shalom Indonesia, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami berdoa untuk presiden kami ya Tuhan. Ora bataka shikara bara 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 baya shikara bara bara bo. Hira bara bataka shikara bara 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 baya. Untuk Bapak Jokowi yang Kau berkati ya Tuhan, berikan hikmat yang dari Kau, roh takut akan Tuhan, dan juga wakilnya Bapak
Ma'ruf amin. Urapi ya Tuhan. Ora bataka sikara bara. Taruhkan roh takut akan Tuhan dalam setiap mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jajaran pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai terendah. Engkau yang mengurapi, Engkau yang melawat ya Tuhan. Bela setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil berdasarkan roh takut akan Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Indonesia Tuhan yang mengalami COVID-19. Kami berdoa bila Indonesia bebas dari COVID-19. Kami berdoa supaya Indonesia juga pulih dari resesi ekonomi global. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan-Mu tercurah atas Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya ya Tuhan, melalui keadaan situasi yang ada, kami percaya ada penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir itu terjadi atas Indonesia. Kegerakan Pentakosta ketiga itu terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang mencurahkan roh-Mu atas bangsa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap yang berseru kepadamu diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu. Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, Engkau mengurapi setiap kami. Berikan terus kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sukacita yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Ketika kami ada di dalam Engkau, Engkau terus memberikan kami kekuatan yang baru, sukacita melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk firman Tuhan. Yesus sumber kekuatan kita, sumber pertolongan dan pengharapan kita. Dan saya percaya lewat firman Tuhan hari ini ada satu perkataan yang penuh dengan kuasa yang memberikan pertolongan, pengharapan dan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan roh hikmat dan wahyu pengertian. Sehingga kami boleh mengerti ya Tuhan, perkataan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, setiap kami boleh siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan sama-sama katakan, hanya Yesus sumber kuatku. Hanya Yesus sumber kuatku. Hanya Kau harapanku. Di hadirat-Mu ku diberkati, dalam limpah rahmat-Mu. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku. Hanya Kau pelindungku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku disucikan oleh darah kudus-Mu. Hanya Kau Yesus kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau batu karangku tetap selamanya. Mari yang di rumah katakan sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus sumber kuatku. Hanya Kau harapanku. Di hadirat-Mu ku diberkati, dalam
limpah rahmat-Mu, hanya Yesus pertolonganku, hanya Kau pelindungku. Di hadirat-Mu ku disucikan oleh darah kudus-Mu. Hanya Kau Yesus kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau batu karangku, tetap selamanya. Katakan sekali lagi lebih. Hanya Kau Yesus kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau batu karangku, tetap selamanya. Katakan sekali lagi. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau batu karangku, tetap selamanya, tetap selamanya, tetap selamanya, tetap selamanya, tetap selamanya. Haleluya. Engkau tetap selamanya Tuhan, kekuatan kami, pertolongan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Luar biasa, Allah kita begitu dahsyat. Kita kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Nah, satu tema yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, ada satu kesan bahwa sesuatu yang dahsyat akan terjadi kalau kita memiliki yang disebut legacy atau warisan. Nah, hari ini tema khotbah saya berjudul legacy, ya, atau dalam bahasa Indonesianya dikatakan warisan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa kita sedang ada di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sudah melihat tanda-tanda daripada akhir zaman dan kita bisa mengalami satu perubahan yang begitu cepat. Ini sedang terjadi hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Yohanes menulis kepada 7 jemaat di kitab Wahyu. Nah, jemaat yang paling akhir itu berbicara jemaat Laodikia. Nah, hari ini kita akan banyak belajar mengenai apa yang terjadi kepada jemaat di Laodikia. Itu persis keadaannya seperti saat-saat ini yang kita alami di akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu apa arti daripada Laodikia. Nah, Laodikia diterjemahkan di dalam bahasa Inggris adalah justice of the people atau penghakiman. Nah, di dalam bahasa Yunani dikatakan artinya human rights atau hak asasi manusia atau pembenaran diri, self-righteousness. Ini yang seringkali terjadi, bahkan tidak sungkan-sungkan untuk menentang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22, ya, kita akan simak firman Tuhan ini. Dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 itu berbicara bagaimana Rasul Yohanes menulis secara khusus kepada jemaat di Laodikia, adalah jemaat yang terakhir
ya yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita buka dulu Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16 supaya kita mengerti keadaan sikap hati orang percaya di zaman-zaman ini, persis seperti apa yang terjadi di zaman Laodikia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16, saya bacakan saja. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang disampaikan oleh Tuhan. Berarti Tuhan tidak mau kita dingin atau panas. Ya kan? Tidak dingin dan tidak panas. Suam-suam kuku dikatakan. Tuhan bilang, aku akan memuntahkan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa apa yang harus kita pilih? Tuhan menghendaki kita tetap panas. Bapak Ibu mungkin ingat di kitab Matius pasal 25, kalau kita bicara ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Nah, 5 gadis bijaksana itu mempersiapkan pelitanya, mempersiapkan minyak, ya kan, agar pelita itu tetap menyala. Jadi tetap panas. Ya, dan apa yang terjadi, 5 gadis bijaksana itu ketemu Tuhan. Justru 5 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan. Dan mereka kehabisan minyak. Dan pada saat Tuhan datang, ya, nggak ketemu sama Tuhan. Ya kan, karena kehabisan minyak. Dia lagi sedang mencari, beli minyak dulu. Terlambat. Pada saat Tuhan datang, justru, ya, pintu sudah tertutup. Sehingga 5 gadis bijaksana itu yang ketemu Tuhan dan masuk surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita betul-betul menyala-nyala, bersemangat, panas. Nah, inilah di masa-masa yang terakhir. Kita melihat keadaan sekarang, banyak orang yang percaya menjadi suam-suam kuku. Ya, nggak dingin, nggak panas, ya, di tengah-tengah, suam-suam kuku. Nah, itu Bapak Ibu, Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita tetap menyala. Ya, kita lihat dulu firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 15. Ya, kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Nah, ini satu firman Tuhan lagi. Ya, apa ya, kehendak Tuhan? Ya, pada saat kita sudah memperoleh keselamatan. Ya, oleh karena Kristus yang telah mati buat kita. Nah, 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan gini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, nah kita ya, Tuhan sudah mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, dikatakan ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi Tuhan mau kita nggak egois, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu, ini kehendak Tuhan. Untuk kita melayani Dia, karena kita mengasihi Dia. Dia yang sudah mati, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita mau hidup untuk Dia. Ini firman Tuhan. Bapak Ibu, artinya kita tetap panas, bersemangat, menyala-nyala, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, kita baca lagi satu ayat firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 17, ya. Ini yang Tuhan sampaikan, ya, Wahyu pasal 3 ayat 17, ya, bahwa jemaat di Laodikia itu sebenarnya bukannya kaya, ya, kelihatannya kaya, karena kalau kita lihat di Laodikia itu memang ada pabrik salap mata, ya. Luar biasa, ya, keadaan di Laodikia itu makmur, ya, kaya, ya, penuh dengan mineral, luar biasa, ya, kalau dilihat, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, di Wahyu pasal 3 ayat 17 Tuhan sampai bilang begini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu sebenarnya melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Bapak Ibu Saudaraku, sampai Tuhan ngomong begini, ya, artinya bukan bicara soal harta, ya, Tuhan fokusnya bukan itu, ya, makanya Tuhan sampai bilang engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Wah, ini sesuatu yang sangat serius, Bapak Ibu. Ya, saya diingatkan Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 21, ya, kita baca lagi satu firman Tuhan, Lukas pasal 12 ayat 21. Ya, ini sebenarnya bukan bicara kaya soal harta, tetapi soal kekayaan secara rohani. Ya. Nah, kita lihat Lukas pasal 12 ayat 21. Ya, saya bacakan saja. Lukas pasal 12 ayat 21. Nah, ini firman Tuhan. Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kalau orang, ya, itu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, dia nggak kaya di hadapan Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya, tetapi Tuhan mau kita boleh kaya, tapi juga kita kaya di hadapan Allah.
Berapa banyak yang mau? Saya ingin melihat tangan-tangannya. Ya, seimbang Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini pesan daripada Tuhan, ada 3 warisan atau legacy yang Tuhan ingin berikan di masa-masa akhir zaman seperti ini. Nah, kita buka dulu Wahyu pasal 3 ayat 18 ya. Kita lihat ada 3 warisan yang Tuhan ingin berikan kepada kita di hari-hari terakhir ini. Ya. Nah, Wahyu pasal 3 ayat 18, kita baca firman Tuhan ini, Wahyu pasal 3 ayat 18, demikian disampaikan oleh Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya, yang pertama, warisan yang pertama, engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Itu yang pertama. Ya, belilah emas yang telah dimurnikan dalam api, itu yang pertama. Ya, agar engkau menjadi kaya. Nah, jadi kekayaan ini diukur bukan soal harta, tapi bagaimana kita bisa membeli emas yang telah dimurnikan dalam api, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan juga pakaian putih. Tuhan ingin berikan pakaian putih, pakaian kemuliaan Tuhan. Ini. Dan yang ketiga, Tuhan sampaikan di sini, ya, setelah yang pertama emas yang dimurnikan dalam api, lalu pakaian putih, tapi ya supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Tapi yang ketiga, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jadi 3 warisan. Ya, yang pertama, belilah emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya. Yang kedua, pakaian putih. Ya, pakaian kemuliaan Tuhan. Tapi yang ketiga adalah minyak untuk melumas mata. Itu berbicara pengurapan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya akan bahas dari 3 warisan ini ya, satu persatu. Yang pertama, belilah emas yang telah dimurnikan di dalam api. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu kita membeli, ada sesuatu yang harus kita lepaskan dari diri kita. Amin. Ya, kita beli sesuatu, tapi ada sesuatu yang kita lepaskan dari diri kita, baru kita bisa beli, ya kan? Nah, ada sesuatu, ya, waktu kita beli, uang yang kita lepasin. Nah, ini juga maksudnya Tuhan gitu, waktu kita beli sesuatu, ada hal-hal yang kita lepaskan dari dalam diri kita. Agar apa? Supaya kita semakin berkurang-kurang, tapi Kristus semakin bertambah-tambah dalam kita. Itu maksudnya. Yang setuju katakan amin. Nah, Amsal 23 ayat 23, apa yang harus kita beli? Nah, ini emas yang telah dimurnikan dalam api ini, apa nih? Amsal 23 ayat 23, kita baca dulu firman Tuhan. Amsal 23 ayat 23, demikian disampaikan oleh Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ya, jadi maksudnya ini, belilah emas yang telah dimurnikan, itu artinya apa? Belilah kebenaran. Ya, dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Bapak Ibu, ini emas yang telah dimurnikan dalam api itu artinya apa? Kebenaran, hikmat, didikan, dan pengertian. Ini luar biasa, sangat penting, Bapak Ibu. Kalau kita bisa memiliki ya yang Tuhan berikan nih, warisan ini, ada terobosan yang dahsyat, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan semuanya, terutama di masa-masa sulit seperti yang kita hadapi ini. Di mana sih orang yang nggak butuh hikmat? Di dalam masa pandemi, krisis ekonomi, kita butuh hikmat Tuhan, kita perlu didikan, kita perlu pengertian. Oleh karena itu Tuhan bilang, belilah kebenaran, jangan jual. Bapak Ibu, kalau kita beli, arti ada sesuatu yang kita lepaskan, ya, supaya kita semakin berkurang, Kristus semakin bertambah. Oleh karena itu banyak baca Alkitab setiap hari, banyak doa, persekutuan dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Ya, jadi harta emas itu adalah kebenaran. Dan semakin kita banyak baca firman Tuhan, semakin kita baca banyak perintah Tuhan, maka semakin kita dipenuhi dengan hikmat. Sehingga di saat-saat yang sulit ini, keputusan-keputusan yang kita ambil, itu berdasarkan hikmat Tuhan. Nah, saya percaya kalau itu terjadi, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saya percaya banyak mujizat yang terjadi. Kalau dengan hikmat Tuhan, ya kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab yang luar biasa. Ya, Salomo waktu dia harus mengambil keputusan 2 bayi itu, ya kan, yang waktu lahir itu ya sebenarnya bayi itu sudah meninggal tapi yang satu masih hidup. Terus apa yang terjadi? Ya, yang ibu yang bukan yang sebenarnya bilang ya udah bunuh aja bayi itu, tapi yang ibu yang sebenarnya itu kasih bayi itu. Ternyata Salomo dapat hikmat, oh berarti ibu yang benar nih yang ini yang memberi bayi ini. Nah, kita melihat di situ luar biasa. Ya, hikmat Tuhan, itu yang kita butuhkan di saat-saat sulit seperti ini. Nah, yang kedua, berbicara pakaian putih. Nah, ini pakaian kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, pakaian dunia adalah kebenaran diri sendiri. Sekali lagi saya ulangi, pakaiannya dunia itu kebenaran diri sendiri. Kadang-kadang seringkali ada banyak pertentangan dan perselisihan karena ada pembenaran diri.
Nah, oleh karena itu kita butuh pakaiannya Tuhan, yaitu kemuliaan Tuhan. Ya, pakaian putih itu kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu ingat di Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saya teringat waktu dosa Adam dan Hawa dalam keadaan telanjang. Oleh karena itu dia butuh pakaian. Ya, perlu pakaian putih, perlu kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud ya supaya kita dipenuhi kemuliaan Tuhan? Kuncinya cuma satu, percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang sudah banyak baca firman Tuhan, ya sudah mengerti banyak, tapi tidak percaya. Ya, Yohanes 11 ayat 40. Mari kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 40. Orang yang percaya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia akan memakai kemuliaan, pakaiannya putih, kemuliaan Tuhan. Ya, Yohanes pasal 11 ayat 40. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan ini. Yohanes pasal 11 ayat 40. Demikian disampaikan oleh Tuhan. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berapa banyak di sini yang mau pakaian putih, pakaian kemuliaan Tuhan? Kuncinya cuma satu, percaya kepada Allah. Berapa banyak kita yang sudah banyak mendengar firman Tuhan, tapi kita kurang percaya. Percaya supaya ada mujizat. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi ini warisan yang Tuhan berikan. Ya, yaitu ayo belilah emas yang telah dimurnikan dalam api, berbicara kebenaran, hikmat, didikan, pengertian dari Tuhan. Itu penting. Lalu yang kedua, pakaian putih. Ya, pakaian putih itu kemuliaan Tuhan. Manusia sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita perlu kemuliaan Tuhan, tapi kuncinya kalau kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Ya, nah itu yang kedua. Nah, yang ketiga, warisan yang Tuhan mau berikan adalah minyak untuk melumas mata. Ini berbicara pengurapan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pengurapan Roh Kudus ini sangat-sangat dibutuhkan supaya mata kita bisa melihat. Bapak Ibu, dalam situasi sulit seperti ini, keadaan pandemi ini, kita perlu melihat peluang atau kesempatan. Oleh karena itu kita perlu diurapi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melihat banyak peluang kesempatan apa di depan kita dan yang melahirkan mujizat. Kita sangat perlu ini. Ya, Bapak Ibu, ini sangat tergantung. Pengurapan Roh Kudus itu sangat tergantung seberapa jauh kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini menentukan untuk pengurapan Roh Kudus itu memenuhi kita. Ya, orang nggak mungkin diurapi Roh Kudus, tapi hidupnya masih terus dalam dosa. Nggak bisa. Ya, jadi kita harus persembahkan dulu nih tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Baru pengurapan Roh Kudus bisa turun begitu dahsyat. Ya, makanya Tuhan berbicara kepada Nikodemus, Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, ya kita lihat bahwa kita harus lahir baru. Ya, seorang nggak dilahirkan kembali, dia nggak bisa menerima pengurapan Roh Kudus itu. Ya, nah Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, coba kita baca ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, ini yang disampaikan percakapan Tuhan dengan Nikodemus, ya kan? Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu, untuk bisa melihat kerajaan Allah, ya perlu pengurapan Roh Kudus supaya mata itu bisa melihat. Tapi Tuhan bilang, ya seorang itu harus dilahirkan kembali. Karena kalau tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu, mau nggak kita sama-sama meninggalkan dosa? Jangan main-main sama dosa. Kalau orang yang lahir baru, dia berhenti berbuat dosa. Dia berpaling ya 180 derajat. Ya, hidupnya diubahkan. Itu lahir baru. Nah, baru seberapa jauh dia bisa lakukan itu, baru pengurapan Roh Kudus itu dahsyat turun pada dia. Sehingga kita dapat bisa melihat ada satu peluang, ada kesempatan yang luar biasa. Nah, saya teringat bagaimana Daud ya diurapi Roh Kudus, lalu dia waktu melawan Goliat dia meraih satu kemenangan. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu, ya firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Nah, ini salah satu contoh dalam Alkitab bagaimana Samuel ya pada saat dia diurapi Roh Kudus, maka dia bisa dapat peluang ya untuk bisa mengalahkan Goliat. Nah, dikatakan gini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak ya. Nah, ini minyak untuk melumas mata. Dan dikatakan apa? 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu, pada saat ada pengurapan Roh Kudus, berkuasalah Roh Tuhan di situ.
Sehingga apa, waktu dia melawan Goliat itu, ya cukup dengan 5 batu licin. Ya, itu 5 batu itu. Begitu diputar gitu langsung dilempar, kena tepat di dahinya Goliat. Goliat yang tingginya 3 meter, langsung jatuh. Ya. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana kemenangan-kemenangan yang dilakukan oleh Daud. Kenapa? Karena dia diurapi Roh Kudus. Sehingga dia bisa melihat ada peluang apa. Oh, 5 batu licin. Oke. Ya, langsung ini yang dipakai. Hanya itu untuk bisa mengalahkan Goliat. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ada banyak kesempatan, peluang, ya. Bapak Ibu, pada saat di masa-masa pandemi ini saya banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, terus diurapi Roh Kudus. Terus Tuhan kasih hikmat bagaimana ya untuk memberitakan kabar baik. Oh, ya, puji Tuhan, harus banyak masuk menara doa. Ya, penginjilan melalui doa. Oh, bagaimana bisa banyak orang dimuridkan. Oh, iya, masuk dalam kul, ya. Banyak hal-hal kul-kul yang baru, ya, kul-kul pria sekarang yang ada, ya. Ini yang sedang lagi berkembangnya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau yang kul wanita juga dahsyat, kul prianya juga dahsyat, kul anak muda juga, ada juga kul pasutri. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini yang peluang-peluang kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan bisa bukakan itu. Nah, saya percaya, ya, yang terakhir, pengurapan Kudus membuat kita untuk bisa menuai jiwa-jiwa. Ya, kita buka ayat yang terakhir, Wahyu pasal 3 ayat 20. Jadi betapa pentingnya ya pengurapan Roh Kudus ini, ya, minyak untuk melumas mata. Nah, Wahyu pasal 3 ayat 20, ayat yang terakhir kita akan baca firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, ya, disampaikan oleh Tuhan buat kita, dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bapak Ibu, kalau kita diurapi Roh Kudus, Tuhan tuh berdiri loh di muka pintu dan banyak mengetuk jiwa-jiwa. Jika ada orang yang mendengar suaraku, membuka pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan hari-hari ini pada saat kita diurapi Roh Kudus, kita berdoa, kita memberitakan kabar baik, itu tugas kita. Maka ada Tuhan mengetuk pintu jiwa-jiwa itu. Tinggal bagian kita memberitakan kabar baik sehingga banyak orang diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak yang mau ambil bagian dalam penuaian jiwa besar-besaran. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang, inilah satu kegerakan Pentakosta ketiga. Saya ingin melihat tangan-tangannya. Ya, ayo terus diurapi Roh Kudus. Dipenuhi terus dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, hari-hari ini ya pesan Tuhan ya begitu luar biasa bahwa 3 warisan yang Tuhan mau berikan kepada jemaat Laodikia, jemaat yang terakhir. Dan saya percaya kita ada di akhir daripada akhir zaman. Sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita persiapkan, terima warisan itu. Belilah emas yang telah dimurnikan dalam api. Yaitu berbicara kebenaran, didikan, hikmat, pengertian. Itu semua kita butuhkan hari-hari ini. Bapak Ibu, yang kedua, ayo pakai pakaian putih, kemuliaan Tuhan. Kuncinya cuma percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, berapa banyak kita yang sudah banyak sekali tahu firman Tuhan, tapi kita nggak percaya karena kita belum melakukan, karena kita nggak percaya. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini kalau ingin melihat kemuliaan Tuhan, kita perlu percaya. Kuncinya cuma itu. Itu kita sedang memakai pakaian. Ya, ayo, Tuhan sampai bilang jemaat Laodikia, engkau telanjang, buta, ya kan? Tapi kita pakai pakaian putih sekarang, pakaian kemuliaan Tuhan dengan percaya pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi yang ketiga, ayo Tuhan berikan minyak untuk melumas mata. Itu berbicara pengurapan Roh Kudus. Kita perlu hidup kita terus diurapi. Tapi sejauh mana? Ya, apakah kita sudah lahir baru? Itu penting. Ya, kuncinya dari awal itu lahir baru. Kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan pada Tuhan. Sehingga pengurapan Roh Kudus turun dahsyat. Dan apa yang terjadi, kita itu bisa melumas mata kita sehingga kita bisa melihat ada kesempatan-kesempatan, opportunity, ada peluang-peluang. Ya, Tuhan bukakan itu, ya, hal-hal yang baru, jelas. Dan bagaimana kita waktu menghadapi satu serangan iblis, bagaimana kita bisa melawan itu, ya. Tuhan juga mengurapi Daud pada saat dia melawan Goliat. Ada pergumulan masalah apapun, Tuhan berikan engkau hikmat dengan luar biasa. Nah, itu di mana Roh Kudus bekerja. Tapi yang terakhir, pengurapan itu juga untuk membawa kita, ya, untuk bisa menuai jiwa-jiwa. Ini penting. Ya, di hari-hari yang terakhir Tuhan mau pemulihan segala sesuatu harus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita ambil bagian dalam pengurapan Roh Kudus ini supaya kita bisa menuai jiwa bersama-sama. Saya percaya Tuhan sedang berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ada begitu banyak yang diketuk
jiwa-jiwa itu. Bagian kita hanya memberitakan kabar baik aja. Maka saya percaya keselamatan itu terjadi. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk warisan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan hari-hari ini kami ada di akhir daripada akhir zaman. Ora syantara batakuri kara syantara ma. Ira syantara batakuri kara syantara mata. Kami siap Tuhan untuk menerima warisan yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih. Engkau menasehatkan hari ini Tuhan. Untuk kami bisa membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Belilah kebenaran, jangan jual kebenaran. Tuhan kami mau itu kebenaran. Kami mau didikan Tuhan. Hikmat, pengetahuan, Tuhan pengertian yang daripadamu. Tuhan kami butuh itu semua. Tuhan terima kasih, ampuni. Tuhan kalau kami buta, telanjang Tuhan, malang Tuhan. Oh ampuni kami ya Bapa. Tuhan terima kasih, Engkau banyak mengajar kami hari ini. Supaya kami juga memakai pakaian putih yaitu kemuliaan Tuhan. Tuhan kami berdosa dan upah dosa adalah maut. Tapi kami Tuhan diberikan pakaian yang baru yaitu pakaian kemuliaan. Tapi Engkau mau kami percaya supaya kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nasihat-nasihat-Mu hari ini. Engkau banyak mengajar kami untuk kami bisa mendapatkan minyak itu Tuhan. Yang untuk melumas mata sehingga kami bisa melihat kesempatan-kesempatan Tuhan. Oh Tuhan, jalan-jalan keluar apa yang harus kami lakukan. Kami butuh pengurapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kalau tidak keberatan, letakkan tangan Bapak Ibu di atas kepala. Mari kita berdoa bersama-sama yang sudah bisa berbahasa roh. Mari kita berdoa di dalam roh. Ora syantara batakuri kara syantara. Ira syantara batakuri kara syantara batakuri kara syantara. Ira syantara batakuri kara syantara batakuri kara syantara. Tuhan, melumas mata kami ya Bapak untuk kami bisa melihat ada kesempatan Tuhan. Ada jalan-jalan keluar Tuhan untuk kami bisa mengatasi segala pergumulan hidup kami. Tuhan, curahkan pengurapan Roh Kudus. Ora syantara batakuri kara syantara. Ira syantara batakuri kara syantara batakuri kara. Penuhi kami dengan pengurapan yang baru. Penuhi ya Tuhan. Terima kasih juga untuk jiwa-jiwa ya Bapa. Hamba berdoa biar Roh Kudus berbicara kepada banyak saudara kami yang belum diselamatkan. Tuhan, ketuk pintu hati mereka dan berikan kami hikmat Tuhan. Berikan kami keberanian untuk memperkatakan kabar baik supaya banyak orang diselamatkan. Tuhan, kami mau ambil bagian dalam penuhan jiwa besar-besaran. Kegerakan Pentakosta ketiga Tuhan, dari timur sampai ke barat. Tuhan, pakai setiap kami. Oh rasyantara mata kuri karasya. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Di hari terakhir juga Engkau mencurahkan roh-Mu ke atas Tuhan, anak-Mu laki-laki dan perempuan, generasi Yeremia. Juga orang tua mendapat mimpi, teruna-teruna mendapat penglihatan. Tuhan, biar pengurapan itu penuh atas kami. Oh rasyantara mata kuri karasya, penuh sampai melimpah. Oh rasyantara mata kuri karasya, mata kuri karasya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami memperoleh Tuhan warisan yang telah Engkau berikan itu. Dan kami siap meresponinya Tuhan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kebenaran. Terima kasih ya Tuhan untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Dan terima kasih untuk pengurapan Roh Kudus. Penuhi kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum itu mari saya undang Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Baiklah, pada saat kita masuk dalam perjamuan kudus, kita buat komitmen sama Tuhan. Kita mau memberitakan kematian Tuhan. Dia banyak mencucurkan darah untuk mengampuni dosa kita. Nah, yang kedua dikatakan ayat 27 dan 28 1 Korintus 11. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak dia makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itulah hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami datang dalam hadirat-Mu. Tuhan, Engkau telah berfirman Tuhan, barang siapa setia dan adil Tuhan, yang mengaku dosa, setia dan adil, untuk Engkau akan mengampuni segala kesalahan kami. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, supaya kami masuk dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang benar, supaya kami tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Engkau melihat
kejujuran hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami meminta ampun atas segala kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kuasa darah-Mu Kau melayakkan kami untuk masuk dalam takhta-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah tuntun hidup kami sejak kami pertama kali kami dilahirkan di muka bumi ini. Engkau telah tuntun begitu luar biasa. Kami dibesarkan ya Tuhan. Kami beroleh pendidikan yang baik, kami punya orang tua yang baik. Lalu kami sempat bekerja dan kami berkeluarga. Tapi dalam perjalanan hidup kami sempat jatuh dalam dosa. Dan Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tuhan, tapi Engkau menggantikan diri-Mu dengan mati, dengan mencucurkan banyak darah di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami. Tuhan, terima kasih betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau banyak berkorban untuk kami semua sehingga Engkau melayakkan kami untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mencak-mencakkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bapak Ibu Saudara kau dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan karena kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan perkaya, yang terikat Tuhan bebaskan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, biar Tuhan melepaskan satu pengurapan dari tempat yang maha tinggi, penuh sampai melimpah. Oh rasyadara bata gore karasyadara bata gore karasyadara bata irasyadara bata gore karasyadara bata gore karasyadara bata irasyadara bata gore karasyad, yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh biru-biru Yesus disembuhkan. Oh Tuhan, Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Curahkan kebenaran-Mu melimpah Tuhan. Terima kasih kami melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami terus diurapi dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.